Meskipun pada akhirnya ratusan ribu orang Bihai yang selamat melarikan diri dari Tianhe di bawah kedok Bikinghe, tetapi tanpa Kaisar Bihai, Qin Yichen menganggap suku-suku Bihai itu mati di alam semesta kuno. Qin Yichen sangat tertekan setelah mendengar ini, tetapi saran dari Tusan Miao Xuan membuat matanya cerah. Meski klan Bihai hampir punah, darah manusiamu mungkin masih bisa melakukannya. Mata rubah Tusan Miao Xuan berkedip-kedip, manusia adalah primata dari segala sesuatu. Anda dan Wuming sekarang telah membangkitkan sebagian kekuatan darah manusia. Anda harus dapat menghargai yang luar biasa. Mungkin mengandalkan kekuatan darah manusia juga merupakan cara untuk mengendalikan Kaisar Bihai. Qin Yichen berpikir itu mungkin. Namun, ini harus menunggu dua langit menjadi satu, dan darah manusia harus menjadi tirani sampai batas tertentu. Tetapi bahkan sekarang, Qin Yichen sudah cukup puas. Bagaimanapun, Putri Wenxing sama sekali bukan yang lemah. Mengalahkannya dengan satu pukulan adalah puncak gunung es kekuatan senjata kekaisaran. Setelah memikirkan segalanya, Qin Yichen memutuskan untuk mengunjungi paviliun Kue Tinbao. Ini adalah kesempatan langka untuk mempraktikkan Tao alat pemurnian. Di dalam klan Dike, layak menjadi seorang kaisar, dengan cahaya ilahi bersinar ke langit, dan bahkan udara ungu samar masih ada, banyak tempat suci berbaris, kekayaan klan makmur, dan berbagai urat tumbuh subur. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa dia baru saja meninggalkan kuil Tianxing, yang dihadiahkan kepadanya oleh istana Kaisar Ke, ketika dia melihat Putri Wenxing menunggu di luar istana. Putri, di penghujung hari ini, aku tidak akan punya waktu untuk berdiskusi denganmu. Kembali ke klan, Putri Wenxing akhirnya berganti kembali ke pakaian biasanya. Rok warna-warni berkibar, mata cerah dan gigi putih, wajah cerah, sutra biru menari dengan angin sepoi-sepoi, berdiri di sana dengan tenang. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan mutiara klan Kaisar Ke. Keanggunan. Siapa bilang aku tidak bisa bersaing denganmu? Kamu bilang dulu. Aku tidak akan membawamu ke sana. Tahukah kamu di mana paviliun Kue Tinbao? Namun, saat Putri Wenxing berbicara, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan. Betapa baiknya ayah mertua itu bodoh. Qin Yichen menunjuk ke mulutnya. Putri, apa ini? Putri Wenxing tidak tahu mengapa, mulut. Jadi, apa kau tidak akan bertanya apakah pada akhirnya kau tidak mengenali jalannya? Tanda seru. Putri Wenxing memelototi matanya yang cantik. Kayu mati, apakah kamu tidak menyukaiku? Saya, Qin Yichen dengan paksa tersenyum. Berani-beraninya jenderal terakhir. Mengapa Anda tidak pergi ke putri untuk mencari Jenderal Changsheng? Sudah hampir setengah bulan. Saya pikir Jenderal Changsheng dilukai oleh sang putri. Aku pergi. Dia bilang dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Putri Wenxing mendengus. Berhenti bicara omong kosong. Saya juga ingin pergi ke paviliun Kue Tinbao. Apa yang akan kamu lakukan? Putri, senjata terakhir kekaisaran susah payah. Biarkan aku pergi. Putri Wenxing menggigit giginya erat-erat. Ini adalah klan Kaisar Ke saya. Tidak ada putri yang bisa pergi kemanapun. Bagaimanapun, Putri Wenxing berbalik dan berjalan sendiri. Tetapi setelah beberapa langkah, dia menoleh dengan ganas, pergi. Apa kau tidak pergi ke paviliun Kue Tinbao? Qin Yichen tidak berdaya, jadi dia tidak bisa mengerti mengapa Putri Wenxing jatuh padanya baru-baru ini. Tapi tidak mungkin. Siapa yang bisa membuat orang menjadi putri, pergi kemanapun mereka mau? Sepanjang jalan, Putri Wenxing mengobrol tanpa sepatah kata pun. Dan Qin Yichen juga menyadari masalahnya. Putri Wenxing tampaknya tidak punya teman selama bertahun-tahun. Tentu saja, ada teman. Dan ada begitu banyak ras di dunia yang terburu-buru untuk berteman dengan Putri Wenxing. Tetapi apa yang dikatakan Qin Yichen adalah bahwa dia memperlakukan Ke Wenxing sebagai teman alih-alih melihat Putri Zonghua Qing sebagai teman. Mungkin Putri Wenxing memilikinya ketika dia masih kecil, dan Sang Changsheng dianggap salah satunya. Tetapi ketika Sang Changsheng tahu bahwa ayah sang putri adalah penguasa ayahnya, dan apa itu istana kekaisaran, kata, teman, kurang lebih diperlukan. Satu penghalang lagi. Tapi Qin Yichen menolak menerimanya. Semua orang menghormati Anda sebagai Putri Wenxing, tetapi Anda tidak bisa benar-benar memperlakukan saya sebagai sepotong kayu. Saya bisa melihat Putri Wenxing tertawa dari waktu ke waktu, tetapi sebagian besar kemuramannya. Ketika dia memperkenalkan tempat-tempat suci di klan dan para tetua yang lewat, dia juga menunjukkan kebanggaan dan antusiasme dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, Qin Yichen tidak tahan untuk mengasingkannya. Dan berbicara tentang itu, Putri Wenxing tampaknya tidak membencinya. Dan selain menindas dirinya sendiri, dia tidak pernah menindas orang luar sebagai seorang putri. Apalagi dalam pertarungan melawan Bihai, Putri Wenxing memang telah membuktikan bahwa dirinya bukanlah burung kenari. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Qin Yichen, dan sepertinya tidak ada salahnya memiliki teman yang ayahnya memiliki miliaran tentara. Terakhir, sepanjang jalan menuju paviliun Kue Tinbao, ini adalah tempat penting bagi istana Kaisar Ke dan klan Kaisar Ke untuk berdagang harta karun. Di antara mereka, ada banyak harta karun Taobao, dan beberapa langsung ditempatkan di platform lampu untuk dibeli orang lain.
Begitu mereka memasuki paviliun harta karun, Qin Yichen dan keduanya dikenali. Bagaimanapun, dalam identitas Putri Wenqing, tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang harta karun di sini. Namun, tujuan Qin Yichen dalam perjalanan ini adalah untuk memperbaiki artefak kekaisaran. Seorang diaken dari klan Kaisar Ke memimpin di sepanjang jalan. Yang tidak dia duga adalah bahwa Putri Wenqing mengikutinya ke paviliun belakang. Setelah melewati larangan, penglihatan Qin Yichen tiba-tiba terbuka, dan di belakang paviliun Ke Tiambao, itu juga merupakan gunung yang megah. Gunung-gunung dipenuhi dengan api suci, dan suara api kemasan berseru satu demi satu, dan skalanya begitu luas. Nampaknya di sini, masih ada persediaan para jenderal dan tentara di istana kekaisaran. Gunung-gunungnya tinggi, dan ada lapisan-lapisan batasan, dan bahkan di puncak gunung, Anda masih dapat merasakan aura yang sangat kuat. Putri, harap tunggu sebentar. Jenderal Feng, kedua tetua itu akan datang nanti. Setelah dia akan mengundurkan diri, Qin Yichen masih melihat sekeliling, dan tampaknya Putri Wenqing tidak ada di sini untuk pertama kalinya. Dalam sekejap, dua sosok, satu tinggi dan satu rendah, berkumpul. Hehe, ini adalah Jenderal Pedang Sihir yang dengan berani mengambil senjata kekaisaran. Lihatlah untuk waktu yang lama. Tampaknya kedua sosok itu sangat sopan karena instruksi Kaisar Dike. Namun, Qin Yichen tidak bisa menahan pandangannya saat dia menatap orang yang datang. Tetua jangkung itu tidak tahu ras apa itu. Dia pasti salah satu klan Kaisar Ke yang kuat. Tetapi tetua pendek, bukankah itu klan kurcaci? Tanda seru. Putri Wenqing tersenyum cerah. Penatua di kelas. Paman 16, hehe. Aku tidak menyangka aku ikut juga. Bisa disebut paman ke-16 oleh Putri Wenqing. Ini adalah sesepuh dari klan Kaisar Ke, bernama Ketong Liang. Kedua tetua juga sangat penasaran. Putri, apa yang kamu lakukan di sini? Putri Wenqing tiba-tiba mengangkat bibirnya sedikit. Wan Yin memandang Qin Yichen dengan bangga. Tentu saja saya datang untuk membandingkan kayu ini. Wood, hei, apa yang kamu lakukan dengan linglung? Qin Yichen tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Melihat ke arah penatua regu, mencoba menenangkan dirinya. Meskipun tampaknya tidak terlalu terduga bahwa para kurcaci akan muncul di pusat pemurnian klan Kaisar Ke, Qin Yichen masih ingin bertanya. Tidak ada. Dia berbicara kepada Putri Wenqing. Tuan Ikatan mengatakan kepada saya bahwa naga sejati, klan Feng, dan klan kurcaci semuanya adalah penjahat. Wajah cantik Putri Wenqing berubah sedikit. Naga asli adalah naga sungguhan, dan kurcaci adalah kurcaci. Singkatnya, jangan terlalu khawatir, jangan bicara omong kosong. Setelah transmisi suara, Putri Wenqing mencubit Qin Yichen lagi. Kayu, kau apakah Anda tidak ingin mempelajari alat pemurnian? Cepatlah dan magang.